Bismillahirrahmanirrahim. Masjid Al-Muhajirin dengan bangga hadir untuk Anda dalam kajian Membangun Keluarga Bahagia oleh Ustazah Ratu Irmawati. Yo, ikuti kajian sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala tajida lahu waliyyan mursyida. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat ukhuwah, sehingga kita sama-sama bisa berkumpul di majelis yang Allah muliakan. Salawat berserta salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehat ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Kita sudah memasuki 10 hari yang kedua, di mana 10 hari pertama itu Allah janjikan rahmat kepada kita. 10 kedua Allah janjikan maghfirah, ampunan. Makanya kita sebanyak-banyaknya mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita atau dosa-dosa masa lalu kita yang belum sempat kita bertobat dengan dosa tersebut, dan nanti kita menuju ke 10 terakhir di mana harus lebih meningkat ibadah kita dengan lebih banyak introspeksi diri. Makanya ada ibadah yang nilainya itu sangat luar biasa, yaitu dengan iktikaf untuk menjemput Lailatul Qadar, di mana 10 hari terakhir apabila kita meraihnya Lailatul Qadar itu, maka kita beribadah seperti 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun, Bu? 1000 bulan itu kurang lebih 85 tahun. Nah, inilah yang Nabi Muhammad sampaikan keutamaan dari iktikaf. Waktu itu Nabi Muhammad menceritakan umurku dan umur umatku tidak panjang seperti umat-umat sebelumku. Jadi aku antara 60 sampai 70, begitu juga umatku. Umat-umat terdahulu kan 600 tahun, ibu ya, 400 tahun. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau begitu kita rugi dong sebagai umatmu kalau cuma sebentar umurnya, sementara umur-umur terdahulu, umat terdahulu umurnya panjang sehingga kesempatan ibadahnya panjang. Nah, kata Nabi tidak, barang siapa meraihnya Lailatul Qadar di malam terakhir Ramadan, maka ibadah kita sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 85 tahun. Jadi kalau kita umur kita 45 tahun ditambah 85, apabila kita meraihnya tahun ini, maka 45 tambah 85 tahun hakikatnya, Bu. Jadi berapa? 130 hakikatnya. Jadi tahun depan kita raih lagi tambah 85 lagi. Nah, jadi berapa? 205 ya? Nah, seperti itu. Jadi umur kita bisa sama dengan umur-umur umat Nabi terdahulu, meskipun waktunya singkat, tidak sama dengan umur umat Nabi Nuh yang 500 tahun, 400 tahun ya, Bu. Nah, kita singkat umur kita, tetapi kesempatan ibadahnya luar biasa. Makanya jangan sia-siakan, Bu. Sekarang 10 hari yang Allah janjikan maghfirah, mohon ampun apa aja, Bu, kesalahan-kesalahan Ibu. Kalau Ibu keras, galak ya sama anak, ya Allah minta lembutkan gitu ya, karena ini kan sebab dosa ya, Bu ya. Marah itu sebab kita menjadi dosa. Mohon ampun kepada Allah supaya nanti kita maksimal di 10 hari terakhir. Tinggalkan itu kegiatan yang namanya yang berhubungan dengan dunia ya, Bu. Biasa kita kan masjid semakin kosong ya, mall makin penuh, pasar ya, kue
nggak terawih ngerjain kue. Nah sebenarnya kalau begitu mah harusnya ditinggalkan. Justru 10 hari terakhir itu kita banyak berdiam diri seperti kepompong gitu Bu. Dia mau mempersiapkan menjadi kupu-kupu yang indah kan dia berdiam, dia berpuasa. Nah 10 hari terakhir tinggalkan aktivitas yang menyita waktu, tetapi banyak tafakur, banyak tadarus, banyak istighfar, banyak sholawat, kemudian ditambah dengan meraih Lailatul Qadar. Cirinya kita mendapat Lailatul Qadar adalah hasil puasa kita tahun ini, kehidupan kita, ibadah kita jauh lebih baik. Itu cirinya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi lebih baik aja Bu, jadi lebih tenang hidupnya. Yang asalnya cepat gelisah, ya Bu, mudah putus asa. Nanti tuh kalau dapat Lailatul Qadar, hidupnya lebih pasrah, lebih indah, lebih nikmat beribadah kepada Allah itu. Itu ciri orang mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa meraih ya Bu ya. Tidak hanya kita, tapi juga keluarga kita. Kenapa kita harus sama-sama dengan keluarga kita Bu? Karena dalam suatu hadis dikatakan jannatin adnin yadkhulunaha faman sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Jadi surga Aden itu, surga Eden gitu ya Bu, kalau istilah mereka mah, kalau kita mah Adenin ya. Kalau mereka, kalau ada istilah orang Nasrani mah Eden, surga Eden. Nah kalau kita Adenin, surga Eden itu yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, pasangan-pasangan mereka, keturunan mereka, dan malaikat masuk ke tempat mereka di setiap pintu. Jadi kita, anak kita, suami kita harus satu amal. Makanya masuk surga itu tadi tuh Bu, ada yang soleh keturunan dari bapak-bapak mereka, akhirnya jadi artinya tuh dari keturunan kita satu keturunan garis bapak gitu ya, keturunan dari kan dari bapak itu kuat ya Bu. Nah satu keturunan itu masuk surga semuanya. Nah dan juga dengan pasangan-pasangannya, berarti kan ada yang sama-sama ya, ada juga yang sendiri-sendiri masuk surga itu. Nah kita semua ingin bersama-sama, makanya tema kita kali ini adalah membangun keluarga bahagia. Ibu sudah bahagia dengan keluarga Ibu? Insya Allah bahagianya bahagia yang benar-benar bahagia, atau sebenarnya ada sedikit gitu yang kurang serem gitu ya Bu ya. Yang pengennya kita begini, tetapi bagaimana ya caranya? Nah nanti kita mungkin kita bahas ya Bu ya, bagaimana kita belajar dari para orang-orang soleh terdahulu menyikapi bagaimana sih dengan keluarga ini. Karena ibadah terpanjang kita, ibadah sholat 5 waktu ada waktunya ya Bu ya, zakat juga ada waktunya, haji ada waktunya. Ibadah terlama kita dalam hidup adalah rumah tangga. Jadi kalau kita panjangnya umur ibadah kita itu dari mana sih? Apa saja sih? Sholat mah enggak Bu, cuma 5 waktu ada waktunya. Sholat juga paling 5 menit selesai. Tapi kalau berumah tangga berapa jam satu hari? 24 jam. Dikali itu sudah berapa lama berumah tangga? 28 tahun kali 24 jam. Saya 40 tahun. Masya Allah, masih ada Bu Bapak? Masih ada anak. Nah, ini makanya disebut berumah tangga itu adalah ibadah terpanjang. Namun hati-hati, jangan sampai ibadah terpanjang kita sia-sia, tidak mendapatkan pahala dalam kehidupan rumah tangga kita. Hati-hati Bu, ibadah kita sudah 40 tahun tapi tidak mendapatkan surga dari keluarga kita, tidak mendapatkan nanti itu pahala yang banyak. Kita berpikirnya ibadah itu hanya sholat, zakat, mungkin ya Bu ya, puasa, haji. Namun kita tidak pernah berpikir bahwa berumah tangga itu adalah juga ibadah.
ibadah di dalamnya yang harus kita jaga, yang harus kita pelajari. Karena ilmu berumah tangga itu tidak ada ilmunya, ya Bu? Ada ilmunya tidak? Tidak, tapi kita menjalaninya aja ya Bu ya. Tahu-tahu kita menjalaninya. Nah makanya ilmunya itu adalah learning by doing gitu, menjalankan tapi juga sambil belajar. Ada ilmu berumah tangga itu Bu. Contohnya mendidik anak, tidak ada ilmunya, tapi kan kita dulu pernah jadi anak. Kita pernah jadi anak, bagaimana tidak enak kita diperlakukan oleh orang tua, maka jangan mengulang yang sama, gitu ya, kepada anak kita. Terus kita juga dalam bersuami kan tahu sekarang ini, tapi kan kita punya ayah, bagaimana teladan ayah memperlakukan sikapnya kepada ibu kita, itu kan pelajaran ya Bu. Bagaimana ibu kita bersikap, ya Bu. Ada juga yang satu keluarga itu rapi gitu ya, karena memang keluarganya memang terbiasa rapi ya, pakaiannya, rumahnya rapi. Tapi kalau orang tua kita rumahnya sering berantakan, kita juga ikutan berantakan ya Bu. Nah itulah, jadi bagaimana kita belajar hidup itu dalam contoh kehidupan kita dalam rumah tangga orang tua kita. Nah contoh kita rumah tangga harus menjadi contoh bagi anak kita juga, karena kita pun bercermin kepada orang tua kita. Jadi kita harus pakai ilmu dalam berumah tangga itu. Salah satu kita mendapatkan ilmu berumah tangga yaitu di Bu, di majelis ilmu. Kita mendapatkan ilmu bagaimana para orang-orang soleh menuntut menjalankan kehidupan rumah tangganya, Bu. Bagaimana kehidupannya kita nanti akan pelajari. Dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita sendiri. Wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari api neraka. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari siksa api neraka. Kenapa? Karena masuk neraka kita ini nanti bisa jadi disebabkan oleh diri kita sendiri, bisa jadi disebabkan oleh keluarga kita. Hati-hati Bu, makanya rumah tangga harus pakai ilmu dan ibadah terpanjang, karena nanti Bu bisa ternyata selain bisa memasukkan kita ke keluarga, ke surga tadi secara berkeluarga, juga bisa memasukkan kita ke neraka keluarga itu. Makanya Allah memerintahkan untuk menjaga diri kita. Jadi kita bisa masuk neraka gitu ya Bu, disebabkan diri kita atau keluarga kita. Nah, sekarang kita menjaga diri kita dan keluarga kita supaya terhindar dari neraka. Apa penyebabnya yang bisa memasukkan kita ke neraka tersebut? Yang pertama yaitu disebabkan anak kita. Kita ingin menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, tapi dengan keluarga itu bisa menyebabkan kita masuk neraka. Apa penyebabnya? Yang pertama disebabkan anak. Kata Al-Quran dikatakan al-malu wal banun zinatul hayati dunya. Jadi harta dan anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Zinatul hayat. Jadi anak itu bisa menyeret kita ke neraka. Dalam Al-Quran anak itu ada 3 Bu ininya, ada 3 sebutannya. Yang pertama adalah fitnatul hayat dengan anak itu. Anak itu yang pertama fitnatul hayat, yaitu fitnah kehidupan. Jadi sebab buruknya orang tua disebabkan anak kita, karena anak kita menjadi fitnatul hayat. Fitnatul hayat itu contohnya ya Bu, misalnya anak kita berbuat buruk, ya Bu, yang disebut nama siapa? Nama orang tuanya. Tuh anaknya Pak Anu
kerjaannya nongkrong gitu ya, sama yang nggak benar. Dia disebut siapa? Orang tuanya. Ya Bu, terjadi sesuatu dengan anak kita, pasti yang disebut adalah orang tuanya. Jadi keburukan yang terjadi kepada anak kita pasti yang disebut orang tuanya. Makanya disebut anak itu bisa jadi bagi kehidupan orang tuanya sebagai fitnatul hayat. Jadi fitnah hidup. Terus anaknya masuk keluar, masuk penjara ya Bu. Yang disebut gak anaknya, tapi orang tuanya. Tuh anaknya Pak itu kok keluar masuk. Atau apalagi sudah haji ya Bu. Tuh Pak haji teh, oh haji, tapi anaknya pasti begitu Bu. Jadi jelek. Nah itu disebut dengan fitnatul hayat anak kita. Nah yang kedua dalam Al-Quran, anak itu bisa menjadi zinatul hayat. Tadi tuh Bu, zinatul hayat, perhiasan kehidupan dunia. Anak itu perhiasan. Contohnya kebanggaan ya Bu. Perhiasan itu kan kita punya perhiasan itu kan bangga ya Bu. Nah anak itu bisa jadi kebanggaan. Contohnya dia pintar, pasti orang tua bangga ya Bu. Bangga. Terus kemudian berprestasi ya. Anak ibu lulus coba. Misalnya anak ibu sudah sarjana, pasti ibu ceritakan kan kepada orang lain kan. Alhamdulillah anak saya tuh jadi sarjana, nilainya bagus gitu. Bangga ibu ya, padahal ibu perjuangan untuk kuliah anak itu banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, luar biasa pusingnya kan. Tapi ketika anak kita sukses pasti bangga kan? Nggak disebut penderitaan ibu, karena anak bisa jadi zinatul hayat tadi Bu, perhiasan bagi kedua orang tuanya. Hilang saja itu yang namanya capek, lelah, cari uang untuk anak, melihat anak sukses ya Bu. Nah itu anak-anak sebut dengan zinatul hayat. Itu ya, apalagi sudah dapat pekerjaan coba Bu. Ya, padahal gak ngasih ke ibu, pasti ibu apa? Alhamdulillah, si kakak udah kerja sekarang mah. Ya Bu, padahal ke ibu gak ngasih, tapi ibu bangga gitu ya. Dia bisa mencari nafkah sendiri gitu. Pasti ibu ceritakan kebanggaan ibu kepada orang lain. Syukuranlah kita ya. Nanti juga menikah, ibu keluar uang lagi kan malah banyak, tapi tetap aja ibu bangga menceritakan, karena itulah anak itu bisa jadi zinatul hayat. Nah yang ketiga, anak yang paling baik adalah yang qurrata a'yun, penyejuk mata. Penyejuk mata anak itu bagi kedua orang tuanya. Kenapa disebutnya dengan penyejuk mata? Bu, mata itu, wajah itu adalah cerminan jiwa. Cerminan jiwa. Jika hati bahagia, maka akan tercermin wajah kita, mata kita yang memancar kebahagiaan. Betul tidak Bu? Ya pasti akan begitu. Coba ibu sedih, hati ibu sedih, mata ibu, muka ibu akan ikut sedih gak? Pasti begitu ya Bu ya. Pasti dari raut muka yang kosong ya, terus kening jadi berkerut ya. Pernah ditanya Bu kenapa? Ada masalah apa? Tapi kalau ibu ceria, gimana kabarnya? Itu kan meredakan hati ya Bu. Nah anak yang qurrata a'yun, yang penyejuk mata, itu adalah anak yang menenangkan jiwa orang tuanya, yang bikin hati orang tuanya tenang. Itu disebut dengan qurrata a'yun, karena akan memancar. Ibu melihat anak itu, anak ibu itu jadi hati itu damai, tenang aja, nggak ada masalah gitu. Ridho ibu tuh kepada anak itu, bahagia. Nah, di antara anak kita yang tiga ini, yang fitnatul hayat, zinatul hayat, dan qurrata a'yun, inilah yang kita ingin kepada Allah minta setiap sholat kita. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah contohnya tadi Bu, fitnatul hayat tadi merusak nama orang tuanya. Kalau zinatul hayat tadi, meskipun dia hebat, pintar ya Bu ya, tapi misalnya sholatnya kurang, ibadahnya kurang, tapi dia pintar, tetap masih menggajah nggak dalam hati ibu? Iya. Nah dia tuh pintar Bu, sukses kerjanya, tapi disuruh sholat masih, udah dewasa masih disuruh sholat, kadang lupa sholat gitu ya. Hati ibu teh, meskipun dia hebat kata orang, si ibu itu
sukses gitu ya, malah kerjanya juga di perusahaan yang bagus, gajinya besar, tapi ibu teh ada sesuatu gitu dalam hati ibu. Nah itu yang zinatul hayat itu masih dalam hati masih menyimpan. Ya, tapi kalau pengen tahu mah udah sedewasa itu belum pakai jilbab, misalnya ibu tuh padahal harusnya mah pakai jilbab kan, perempuan menutup aurat, udah dewasa tapi enggak. Nah hati ibu tuh ada sesuatu yang kurang pas dalam hati, itu belum kurota angin kalau zinatul hayat. Tapi yang kurota angin meskipun dia tidak hebat misalnya bu ya, tidak suksesnya luar biasa dibanding anak yang tadi misalnya adiknya, tetapi adiknya sholat tahajud, gak pernah disuruh gitu bu. Misalnya kalau capek ibu sakit, dia yang paling perhatian. Kalau kakak mama sakit, oh ke dokter aja mah nih, saya kirim uangnya. Yang zinatul hayat ibu. Tapi yang kurota angin mah diusap, kemudian dibalur, yang sakit mana gitu, dipijitin, kalau mau ke dokter dianterin. Nah, ibu akan lebih yang mana bu? Yang kurota angin tadi yang dia tidak kaya raya, tidak terlalu pintar, biasa saja, tapi kepada ibu perhatian, ibadahnya bagus, mendoakan bahasanya lembut gitu. Ibu pasti akan lebih tenang yang mana? Nah pasti kurota angin deh bu ya. Nah itulah bu, makanya kita minta kepada Allah anak itu menjadi kurota angin, penyejuk mata. Mata itu terpancar apabila hati kita bahagia. Ada kasus ibu ya, seorang ibu yang sukses luar biasa, punya 3 anak bu. Dia suaminya meninggal, si ibu itu luar biasa momen-momen bu. Anaknya tuh kuliah dan lain sebagainya gitu ya bu, sampai jadi sukses. Tapi sampai ada di luar negeri bu, anak itu jauh-jauh. Dia punya anak angkat, anak adiknya tinggal dia biayain juga gitu. Pas dia sakit gitu ya, mama ayo mau ke rumah sakit yang mana, saya transfer uangnya, saya kirim supir gitu. Hati itu tetap dia menangis saja. Kata anak angkat itu, mama kenapa gitu, ini kan sudah di rumah sakit, fasilitas yang bagus, udah dokternya juga yang bagus, dikirim juga mobil, mau kemana aja, mau beli obat yang bagus. Kata ibunya, bukan itu yang mama inginkan, tapi kehadiran anak itu di sisi mama saat sakit ini, bukan harus itu. Terus ada juga kisahnya ibu, ini kisah nyata. Ini seorang penjaga konter handphone, dia menceritakan gitu dalam kisahnya dengan itu dia menceritakan ada seorang kakek-kakek datang gitu, coba tolong betulin handphone saya rusak ke tukang handphone itu. Oh iya pak, terus dia lihat itu, dicek gitu ya, nggak ada pak, ini bagus handphonenya, ini kurang terbaru. Oh ini langka loh pak, orang pengen handphone yang canggih ini gitu. Nggak ada yang rusak. Coba cek katanya, coba cek lagi, dicek lagi sama tukang handphone dia. Enggak pak, nggak ada yang rusak katanya. Ini bapak dapat dari mana? Ini mahal loh pak, ini dari anak saya katanya. Wah, anak bapak hebat dong, bisa memberikan handphone yang bagus gitu, canggih. Ya alhamdulillah. Oh ini handphone bagus ya? Iya pak, ini bagus, ini tidak ada kerusakan, kata si bapaknya. Tapi kenapa ya nggak pernah nyala katanya, handphonenya nggak pernah nyala. Masa sih pak? Iya, nggak pernah nyala, ini handphone nggak pernah nyala. Akhirnya coba pak nomornya berapa, sama si tukang handphone tuh bu, ditelepon nomor bapaknya itu. Pak ini nyambung? Enggak, ini bisa. Begitu ya, ini HP nggak rusak, kata si bapaknya itu. Berarti anak saya yang nggak pernah menghubungi saya, bukan handphonenya yang rusak itu bu. Jadi si tukang handphone tuh sedih gitu ya, ibu orang tua dikasih tapi nggak pernah nelfon gitu. Ada telepon, dikasih orang tua telepon, tapi nggak pernah nelfon orang tuanya. Itu orang tua sedih, padahal handphonenya bagus, cerita anaknya sukses semua. Nah itu bu, orang anak yang zinatul hayat tidak membahagiakan, tidak bikin tenang orang tuanya. Nah makanya dengan anak tadi bisa, sebab kita
anak kita disebabkan karena kita. Contohnya, durhaka dia kepada Allah. Tahu ini sudah siang, ibu nggak bangunin anak. Kasihan masih capek, ya kan Bu? Misalnya dia baru tidur, itu sudah waktunya jam 12. Kata ibu, nanti jam 1-an aja dibanguninnya, baru tidur. Nah, bisa jadi dia durhaka kepada Allah disebabkan karena kita membiarkan anak kita main nyuruh-nyuruh, minum, kita mau aja, padahal dia udah besar, dia udah makan, udah simpan aja di tempat itu, dia tinggalin gitu. Kita yang memberesin. Harusnya kan kita, ayo bekas makannya simpan, itu kan dari kecil Bu biasakan. Nanti aja, mau nyuruh mama, mau maksud nyuruh mama ya dosa ya. Gitu. Harus dikenakan, jangan sampai anak kita durhaka disebabkan karena kesalahan kita yang membuat anak kita jadi durhaka. Anak kita melawan, kita mengalah, ya Bu. Iya, anak kita mau gitu Bu, kamu pengen apa gitu ya. Kita yang nurutin, mengalah. Kan banyak ya Bu kasus-kasus orang tua yang nurutin terus anaknya, ketika tidak diturutin keperluannya dia apa? Marah kepada orang tuanya. Nah, itu karena kesalahan kita. Bisa jadi durhakanya anak kita karena salah mendidiknya kita, atau karena kesalahan kita. Kita biarkan anak melawan. Padahal anak itu adalah investasi kita dunia akhirat Bu. Anak itu bisa menyebabkan kita ke neraka, anak juga bisa menyebabkan kita masuk surga. Jadi kalau misalnya anak kita kasar, marah-marah, kita kasih tahu, loh Allah marah loh. Jangankan melotot, jangankan bilang ngejawab, bilang saja, Allah tidak suka. Ini harus kita kasih tahu. Dalam Al-Quran, fala taqul lahuma uff. Janganlah kepada kedua orang tua kita mengatakan gitu Bu. Gitu. Apalagi sambil ngada layak gitu ya kan. Apalagi sambil bapak yang cerewet misalnya gitu. Apalagi dengan kalimat itu, saja tidak boleh. Nah, ini kita harus kasih tahu kepada anak kita. Bisa jadi anak melawan kepada kita karena kita membiarkan. Nah, inilah kesalahan. Makanya rumah tangga itu adalah harus pakai ilmu. Karena kita menjalaninya juga pakai ilmu ya. Nikah aja ya. Nah, makanya menuntut ilmu ini sebagai membentuk keluarga kita menjadi lebih baik. Nah, gitu Bu anak itu. Ya. Nah, jangan sampai anak tadi durhaka karena kesalahan kita. Tadi Bu, anak bisa menyebabkan kita masuk neraka. Yang kedua, siapa yang bisa masuk neraka, menyebabkan masuk neraka? Disebabkan karena pasangan kita. Kalau tadi anak kita ya Bu. Yang kedua disebabkan karena pasangan kita. Kata Abu Waqqas mengatakan ada 4 kebahagiaan dalam hidup. Kita ingin bahagia ya. Jadi 4 kebahagiaan dalam hidup. Yang pertama adalah kata Abu Waqqas itu rumah yang luas. Itu kebahagiaan ya Bu. Bahagia kita punya rumah luas, punya pekarangan ya Bu. Nah itu ya, bahagia kita pasti. Kalau kita ngontrak terus, pasti kita pengen kapan kita punya rumahnya. Kalau kita punya rumah pasti ada kebahagiaan. Makanya kata Abu Waqqas 4 kebahagiaan. Yang pertama adalah memiliki rumah yang luas. Yang kedua, memiliki kendaraan. Kendaraan itu memudahkan kita ya Bu untuk silaturahim, kita lebih gampang ketemu orang tua, kita punya kendaraan. Yang ketiga, memiliki tetangga yang baik. Kebahagiaan Bu. Tetangga kita baik, gak pernah usir ya Bu. Coba punya tetangga kita satu aja, misalnya sering berantem gitu, bagaimana nanti perasaan kita Bu? Kan kayak sempit rumah kita ya gitu. Atau tetangga kita banyak yang tidak suka kepada kita, kayaknya kita pengen pergi dari rumah itu, padahal rumah kita sudah luas, tapi punya tetangga yang tidak suka dengan kita, tuh kayaknya lewat aja tuh malas gitu ke rumah dia itu ya. Mau lewat rumah dia itu pasti begitu. Makanya
karena memiliki tetangga itu tetangga yang baik itu suatu kebahagiaan, maka jadilah kita tetangga yang baik bagi tetangga kita gitu Bu. Jangan sampai kita sebagai tetangga yang buruk bagi tetangga kita, karena akan mengurangi kebahagiaan tetangga kita gitu. Nah, ada contohnya dari Rasulullah tuh, ada seorang perempuan yang ditinggal suaminya dengan amanah, kalau saya tidak ada jangan sekalipun menerima tamu gitu ya, jangan sekalipun menerima tamu siapapun itu. Nah, tidak pakai pengecualian, siapapun itu. Berangkatlah suaminya. Nah, tiba-tiba ada yang datang, Kak, saya mau ngasih tahu, dan tidak boleh pergi gitu Bu, tidak boleh menerima tamu dan tidak boleh pergi keluar rumah. Nah, terus ketika ada adik yang datang, Kak, mau memberitahukan orang tua sakit gitu. Oh ya Om, ayo kita lihat Bapak gitu, orang tua kita aduh tidak dapat izin, saya doakan saja di rumah gitu. Nah, udah pulanglah adiknya, tidak bisa nengok kakaknya itu. Terus pulang lagi, datang lagi, Kak, sepertinya sudah semakin parah, tengoklah sebentar gitu ya, karena menanyakan terus mana ini gitu. Aduh saya nggak bisa keluar. Akhirnya dia pulang lagi Bu. Nah, yang ketiga datang lagi, Kak, Ibu udah meninggal, ternyata tidak bisa terselamatkan. Ayolah sebelum dikuburkan ngelayan dulu gitu. Tidak dapat izin dari suami, ini bagaimana, saya doakan saja dari rumah. Nah, akhirnya kelakuan kakek ini diadukan. Wah, Rasulullah bagaimana ini? Ini ada seorang anak, seorang ibu, kakak saya perempuan gitu. Ibunya sakit, ibunya sampai sakit, bahkan sampai meninggal, tidak sama sekali menengok orang tuanya. Dengan alasan suaminya tidak mengizinkan keluar rumah sebelum dia datang. Ini bagaimana nih anak yang seperti itu, ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa jawabannya Bu? Beruntunglah orang tua tersebut memiliki anak perempuan yang seperti itu, yang mampu memelihara kehormatan dirinya selama suaminya tidak ada, maka surga dijamin bagi kedua orang tuanya. Nah, jadi kalau kita sudah berkeluarga, maka kalau perempuan berarti prioritas apa Bu? Suami nomor satu. Kalau kata suami nggak boleh, kita nggak boleh Bu. Kalau suami mengizinkan baru kita pergi. Nah, itu yang disebut dengan kehormatan dirinya. Yang kedua, memelihara harta suaminya. Itu disebut dengan wanita soleha Bu. Memelihara harta suaminya. Jadi ketika uang dititipkan kepada kita, kan suami banyak ya Bu ya, yang gajinya sepenuhnya diberikan kepada istrinya, dikelola sendiri oleh istrinya. Cukup nggak cukup gitu ya Bu, terpenuhi saja kebutuhan keluarga itu. Itulah karena dia mau memelihara, malah perempuan itu bisa menyimpan sisa belanja gitu, ada sedikit uang dia sisihkan untuk keperluan yang lain yang tidak disangka-sangka dan diduga-duga. Itu perempuan yang seperti itulah yang perempuan yang umumnya ya Bu. Kita juga begitu ya, perempuan mah dompetnya harus banyak katanya ya, perempuan mah dompetnya harus banyak, jadi harus pintar menyisihkan uang. Nah, inilah memelihara harta suaminya. Kan ada tuh Bu ya yang menghabiskan harta suaminya sehingga suaminya hilang kepercayaan Bu ya. Nah, istri yang solehah yang ketiga cirinya adalah membuat tenang hati suaminya. Jadi kemanapun istrinya berangkat, tidak ada curiga, pasti dia main dengan laki-laki lain gitu Bu, atau dia pergi ke mana main gitu, habisin waktu anak gak diurus gitu. Nah itu Bu, jadi tenang aja. Istri kemana, ke pasar, dia kerja gitu ya, hati suami itu tenang, tidak ada kecurigaan, tidak ada ketakutan, karena mampu memelihara kehormatan dirinya. Tidak mungkin lah gitu ya sampai terjerumus gitu hal-hal yang lain. Godaan banyak Bu, banyak loh Bu, apalagi ibu waktu masih muda misalnya ya, teman sekantor ada aja kali ya Bu yang naksir dia, ujian pasti ada ya, tapi bagaimana kita menyikapinya. Nah, istri yang soleh
Suami istri yang mau kemana saja pergi, nggak ada kecurigaan. Tenang aja, nginep 3 hari misalnya ada acara apa, tenang aja, tidak akan ada rasa cemburu gitu dalam hati suaminya. Itulah yang disebut dengan wanita yang salehah. Bikin tenang aja, kemana ibunya istrinya pergi, dikasih uang percaya gitu, pasti dia bisa ngatur, gitu ya. Nah itulah istri yang salehah. Makanya wanita yang salehah itu menjadi kebahagiaan dalam kehidupan. Itu kata Abu Waqqas. Ya. Tadi yang dia masuk neraka disebabkan karena istrinya atau karena pasangannya tadi bu, istrinya atau bisa suaminya. Karena apa tadi bu? Istrinya tidak pernah mensyukuri nikmat sehingga menjadi beban bagi pasangannya. Nah, kita cerita tadi bagaimana kalau misalnya laki-laki yang tidak soleh. Kan tadi kan gambarannya kita yang harus soleh ya bu. Nah kita sebagaimana? Kita juga kan pengen punya laki-laki yang soleh bu. Kan begitu. Nah bu, ini saya kasih tahu bu, wanita tetap harus jadi wanita solehah bagaimanapun suaminya. Tapi suami saya KDRT, tapi suami saya tidak memberi nafkah misalnya ini. Ini ada yang pernah cerita sama saya, bu, katanya suami saya itu kasar, galak katanya. Terus ngasih uang juga seadanya, nggak mau tahu gitu cukup atau enggak. Kalau kita mau malah dia marah, kalau kita minta lagi malah terus sekarang itu jadi malah berantem katanya. Saya mau cari aja, tapi saya nggak sanggup gitu. Saya udah nikah 20 tahun tapi begini aja, saya capek. Nah berarti kan 20 tahun dia sia-sia dong bu. Mau ibadah yang terlama dia 20 tahun saya berumah yang ada saya kurus, batin, masa yang sampai kronis gitu bu. Dia cerita 20 tahun sekarang mau tahun ke-21 yang ada ya Allah penderitaan lagi dari suami saya gitu. Kata saya, ibu ada bahagianya kan sampai 21 tahun menikah dengan suami ibu? Ada sih bahagianya, banyak kan? Banyak juga gitu, banyak juga, makanya bertahan sampai 21 tahun. Tapi itu kalau masalah uang, masalah kadang dia suka galak sama saya sampai sakit begini bu, saya perlu gemuk, saya dulu orang yang ceria, justru menikah sama dia saya jadi sengsara, begitu lalu saya jadi masih aku dia begitu bu. Saya bilang gini, ibu kalau mau ikhlas sekali dalam rumah tangga bu. Udah ibu capek 21 tahun, mau 21 tahun menikah, tapi ibu banyak mengeluh, tidak bahagia lah, begini banyak mengeluh. Ibu dapat ibadah apa? Sekarang begini, ibu cukup gak dalam hidup rumah tangga? Ya akhirnya cukup. Saya akhirnya jadi pikir, saya jualan jamu, jadi tertutuplah kebutuhan suami rumah tangga. Jadi suami galak juga, saya udah cuekin aja. Jadi ibu udah tahu kan trik bagaimana kalau suami begini ya, marah bagaimana sikap ibu harusnya. Ibu kan sudah lebih tahu. Iya sih saya sudah lebih tahu. Ibu masih sakit, ya sekarang ya begitulah. Kadang suka masih sakit, ibu rugi. Ibu menjalani juga sampai mau 21 tahun. Ibu nyari tambahan juga untuk keluarga, tapi ibu tidak ikhlas bangun dalam hati sehingga sakit mah kronis. Bu sekarang berubah, ikhlaskan ibu. Suami galak, suami memberi nafkah semampunya, ibu memberi nafkah mencari rezeki, ibu harus bahagia. Apalagi mau 21 tahun pernikahan, ibu jalani aja. Kenapa harus begitu berarti? Nggak boleh kita ini sakit hati ibu. Sekarang ikhlaskan, berubah. Kalau mau ikhlas sekali sudah 21 tahun ibu berumah tangga, minimal nanti di akhirat dia jadi tameng ibu dari api neraka. Karena bu tidak akan tersentuh seorang istri oleh api neraka disebabkan oleh suaminya. Jadi suaminya dulu bu, kenapa istri berbuat seperti itu? Kata istri apa? Karena suami saya begini, suami saya galak, suami saya nggak pernah memberi nafkah ya Allah. Siapa yang jadi tamengnya? Nah, suaminya sekarang ibu ikhlas, ibu ridho, jalani itu rumah tangga ibu yang 21 tahun, ikhlas balikan, ibu akan sehat, kata saya. Kronis ibu akan sembuh. Ibu ikhlasnya kepada Allah, karena cinta kepada makhluk akan seperti itu. Cinta kepada makhluk itu akan mengecewakan, akan bikin sakit hati, karena kata Nabi, al-insan makhluk khotoh manusia itu tempatnya salah dan dosa.
sejati itu hanya Allah. Ibu mengeluh, ibu dimarahi, udah sama Allah saja. Ya Allah, lembutkan hati suami hamba seperti Engkau lembutkan pedang ketika Nabi Daud melawan Raja Jalut. Kan dilembutkan pedangnya jadi meleleh karena doa Nabi Daud. Nah sekarang suami kita keras, doa saja ya Bu ya. Kau yang membolak-balikkan hati. Nah itu Bu, minimal ini kalau ingat itu jadi tameng, tidak akan tersentuh ke neraka Bu. Nah jadi begitu. Kenapa jadi harus soleha aja kita sebagai perempuan Bu, tidak akan kena api neraka. Tapi kalau laki-laki hati-hati Bu. Nah yang ketiga tadi Bu ya, tadi yang kedua kan disebabkan pasangannya. Yang ketiga disebabkan masuk neraka itu disebabkan laki-laki. Nah laki-laki itu bisa menyebabkan masuk neraka. Kenapa? Tidak bertanggung jawab. Tubuh berat, jadi laki-laki juga. Jadi laki-laki juga harus soleh. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan bagaimanapun juga. Tetap berat juga suami itu perannya. Dia sebagai ayah, ya Bu, sebagai ayah. Nah, kata Ibu Eli Risman, anak Indonesia itu kekurangan vitamin A, vitamin ayah. Jadi ayahnya hanya kerja itu ya, pulang berangkat pagi pulang malam gitu ya, nggak pernah nanya kepada anaknya, nggak pernah komunikasi gitu, sehingga anak-anak itu jadi rapuh. Anak-anak itu jadi rapuh katanya, kata Ibu Eli Risman hasil penelitian. Jadi kurang dekat dengan ayah. Jadi ayah itu harus dekat dengan anaknya Bu, harus ada waktu yang dikhususkan gitu ya. Jadi jangan ibu juga jangan mengambil peran seluruhnya kepada anak. Sekali-kali Pak, itu kok bagian bapak dah gitu. Kita berbagi peran Bu dengan suami, jangan semuanya oleh kita sebagai perempuan. Karena dia bagaimanapun juga sebagai kepala rumah tangga. Kita kan manajernya, jadi manajer itu kan menjalankan instruksi pimpinannya. Nah pimpinan itu adalah suami. Jadi harus yang menentukan itu adalah suami, kita yang menjalankan, ya seperti itu. Jangan semua peran oleh kita Ibu. Ibu lagi, ibu stres satu. Ya, jadi harus berbagi peran. Ada hal-hal yang kita harus serahkan kepada suami kita. Bagaimanapun juga dia sebagai qawamun, pemimpin. Nah, laki-laki bisa masuk neraka disebabkan dia sebagai ayahnya tadi Bu yang tidak bertanggung jawab. Karena nanti dia akan dihisab. Kenapa anak kamu seperti itu ya kepada anaknya ketika dihisab? Kenapa kamu seperti itu, tidak pernah menjalankan ibadah gitu ya? Jawaban anak kita apa? Karena orang tua saya tidak mengajarkan. Nah, hati-hati Bu, jadi bisa menjerumuskan ayahnya ke neraka disebabkan anak itu. Jadi hati-hati Bu, ayah ini kalau misalnya mau ke masjid jangan berangkat sendiri Bu. Ayahnya ajar anak laki-lakinya. Kalau anak perempuan kan sunnah ya Bu, jadi lebih baik dari rumah. Jadi anak laki-lakinya aja dari kecil aja gitu Bu, doakan gitu ya. Kalau saya ke anak laki-laki saya gini, ayo sholat ke masjid gitu. Iya, ntar dia ayo nanti jadi muslimah. Kalau muslimah harus ke masjid, kalau di rumah muslimah gitu. Jadi harus ke masjid jadi muslimah kalau nggak ke masjid gitu. Jadi dia suka berangkat gitu ya, meskipun malas-malasnya begitu, tapi harus begitu Bu. Jadi supaya anak laki-laki kita terbiasa ke masjid itu aja gitu ya. Kalau kita punya anak laki-laki Bu, jangan biarkan dia sholat di rumah. Zaman Nabi itu diketok-ketok Bu, anak laki-laki itu supaya ke masjid. Jadi wajib, saking wajibnya sholat ke masjid. Kalau punya anak laki-laki, ayo Bu, suruh ke masjid Bu, dari kecil gitu ya. Aduh gimana kalau misalnya udah besar sekarang udah kelewat, ibu harus ingatkan terus, kasih tahu laki-laki itu wajib di masjid. Nah itu bisa jadi nanti anak kita masuk neraka disebabkan karena ayahnya tidak mendidik. Nah gitu ya Bu. Laki-laki bisa masuk neraka disebabkan 4 perempuan. Laki-laki bisa masuk neraka disebabkan oleh 4 perempuan. Yang pertama oleh ibunya.
Laki-laki bisa masuk neraka yang pertama oleh ibunya. Kenapa? Karena dia durhaka. Jadi yang namanya anak laki-laki tidak ada batasan seperti hanya kita perempuan. Kalau kita perempuan, kalau sudah menikah, maka tanggung jawab kita sepenuhnya kepada suami. Tapi kalau suami kita tidak ada batasannya, Bu. Tetap dia harus mengutamakan keluarganya, apalagi orang tuanya masih ada. Jadi ibu kalau misalnya masih ada orang tuanya, suami kita, maka kita harus ingatkan, tengok itu bapak ibu, gitu. Jangan biarkan dia lebih perhatian kepada kita, melupakan orang tuanya, karena orang laki-laki itu tidak ada batasannya sampai kapanpun. Ini contohnya kayak si Alkoma, ibu tahu cerita si Alkoma? Si Alkoma itu soleh, Bu, orang baik. Dia udah menikah gitu ya, Bu. Udah menikah, mulai dia agak sedikit melupakan ibunya. Itu punya anak, sibuk lagi dia ibu. Semakin lupa, istrinya juga gak pernah ngingetin, gak pernah nengok. Biasanya dulu perhatian ibunya. Sebelum makan dia mendahulukan ibunya, apa-apanya ibunya. Nah udah berumah tangga dia melupakan. Suatu hari Alkoma lewat bawa makanan, ibunya melihat itu, Bu. Itu kayaknya si Alkoma bawa makanan banyak, itu juga ngirim, biasanya juga suka begitu. Ibunya lapar, ditunggu sampai maghrib, gak ada, Bu. Gak ada, sampai besoknya lagi gak ada. Nah kata ibunya, sudah begitukah Alkoma sekarang? Dia lupa masih punya ibunya. Dia mengurus keluarganya maksimal, teman-teman. Dia lupa dengan ibunya yang sudah tua, yang sudah semakin lemah. Dia nangis bersama Allah, ya Allah, sekarang jadi durhaka si Alkoma itu. Nah tiba-tiba Alkoma sakit, Bu. Nah setelah sakit, nah dia itu sudah tidak tertolong. Ibaratnya Allah sudah di tenggorokan, tapi susah hatinya, Bu. Udah ditalkin, udah didoain segala macam. Kata Nabi, coba panggil orang tuanya, ini apa mungkin penyebabnya adalah dosa kepada orang tuanya. Dipanggillah ibunya, Bu, ini anak ibu, iya, Alkoma namanya. Ini apakah ada dosa kepada ibu? Gak ada, Alkoma gak ada, dia orang baik gitu. Nah Nabi tahu itu pasti ada masa dari cuma ibunya gak terus terang. Kata Nabi Muhammad, ya udah kita ini aja, kita kumpulkan kayu, kita bakar saja. Ini kan sudah tidak mungkin dia hidup lagi gitu. Udah kita bakar aja. Nah dikumpulkanlah kayu bakar, mau dibakar. Alkoma itu tiba-tiba ibunya menjerit, jangan, anak saya jangan dibakar, nanti saya ibunya. Nah kenapa, Bu? Iya memang dia ada dosa sama saya. Setelah dia berumah tangga, dia melupakan saya sebagai orang tuanya. Malah orang tuanya saya ini yang sudah lemah, dia diperhatikan, dia lupa kepada saya, sehingga saya sakit hati. Makanan pun gak pernah memberikan kepada kita. Saya sehingga merasa sakit hati dan Alkoma sudah hidup durhaka. Dan itu, Bu, disebutlah Alkoma durhaka, makanya itu, Bu. Padahal ibadah dia itu bagus. Nah hati-hati kita punya suami, dia tidak memperhatikan orang tuanya, bisa jadi anak suami kita adalah durhaka bagi kedua orang tuanya, Bu. Sedangkan dia kepada kita tidak mendidik sebagai istrinya, kepada anak juga tidak pernah mendidik, kepada orang tuanya dia. Makanya pertama adalah kepada orang tuanya, Bu. Nah laki-laki itu bisa masuk neraka disebabkan karena orang tuanya. Yang harus memelihara orang tua sampai tua itu bukan anak perempuan. Kalau anak perempuan harus izin dulu dari suaminya. Ketika kata suaminya, nggak boleh kamu, nggak boleh ngurus ibumu, nggak boleh, Bu. Kita udah dosa kayak tadi itu ya, kisah perempuan yang tidak keluar rumah. Tapi kalau laki-laki, Bu, ada orang tuanya sakit, dia telantarkan, dosa, Bu. Nah, jadi kalau kita masih punya anak tua ya, Bu, suami kita, atau kita punya orang tua, suami kita tidak perhatian kepada orang tua kita, dosa, Bu. Durhaka. Sepanjang masa kalau laki-laki itu nggak kayak kita perempuan kalau sudah menikah, tanggung jawab kita menjadi kepada suami. Nah yang kedua, laki-laki itu bisa masuk neraka disebabkan karena istrinya tadi, Bu, tidak memberi nafkah, ya. Itu yang terutama, nafkah lahir, nafkah batin, yang adalah bahagia dalam rumah tangga yang dirasakan oleh pasangannya. Nah ini, Bu, bisa jadi. Nah tapi kalau ibu ikhlas tadi, Bu, dalam berumah tangga bertahun-tahun, ikhlas saja. Yang benar, Bu,
dalam hati ibu gini, tameng pokoknya mah gitu ya Bu. Kalau ngasih kurang, saya mah ikhlas, orangnya tameng lah gitu ya Bu ya. Nah hati-hati, jadi kalau kita mau ikhlas sekalian gitu ya Bu. Jangan sampai kita sakit kayak yang cerita sama saya sampai orang kronis. Barangkali suaminya urus, saya dulu ceria katanya. Sekarang ini pendiam karena punya suami begitu rugi Bu. 21 tahun di badan pernikahan tapi nggak dapat apa-apa. Nah itu yang kedua karena pasangannya atau istrinya. Yang ketiga karena anak perempuannya, laki-laki itu bisa masuk neraka. Kenapa? Karena anak perempuannya. Jadi sebagai ayah, anak sudah gadis tidak menyuruh kepada anak perempuannya untuk menutup aurat, itu bisa menjadi penyebab ayahnya masuk neraka. Jadi ibu yang punya anak-anak gadis, ya Bu, ingatkan, ayo Kak, pakai jilbab, nanti bisa menyeret ayah masuk neraka. Atau ayahnya yang mengingatkan, gitu ya, ingatkan anak kita supaya yang perempuan menutup aurat ketika dia sudah balik, karena ingat Bu, bisa menyeret ayahnya. Jadi kita harus kasih tahu kepada anak perempuan kita. Nah yang keempat, oleh saudara perempuannya. Nah saudara perempuan itu tanggung jawab laki-laki Bu. Ketika misalnya dia punya saudara perempuan yang jadi janda disebabkan atau meninggalkah suaminya atau berceraikan sehingga terbengkalai anaknya, maka tanggung jawab laki-laki, kakaknya. Kalau punya saudara perempuan misalnya janda, segera nikahkan oleh kakaknya laki-laki, jangan dibiarkan. Carikan jodoh untuk adiknya perempuan ini supaya dia menikah lagi atau dia punya anak yatim, maka itu jadi tanggung jawab keluarganya. Makanya dalam hukum waris di dalam Islam laki-laki lebih banyak daripada perempuan karena tanggung jawabnya juga banyak sebagai laki-laki. Dan itu Bu bisa jadi karena saudara perempuannya, kalau dia janda segera ceraikan pasangannya. Kalau dia punya anak yatim atau disebabkan karena cerai, harus tanggungan siapa? Jangan sampai dia terlantar karena dosa bagi saudara laki-lakinya. Nah itu Bu, laki-laki itu berat sebenarnya. Yang tadi kalau kita mau perempuan cukup jadi solehah saja Bu ya, memelihara kehormatan, menjaga harta suaminya, bikin tenang suaminya, itu sudah cukup bagi kita sebagai perempuan solehah. Tapi laki-laki lebih berat tanggung jawabnya. Jadi kalau kita kan pengennya laki-laki juga soleh dong, kita berat Bu. Tidak hanya cukup soleh laki-laki mah, segala-galanya harus ada. Nah terus gitu ya, jadi itulah empat perempuan yang bisa membawa laki-laki masuk neraka. Nah, ada 3 tipe keluarga yang bisa kita contoh ya Bu. 3 tipe keluarga. Yang pertama, suami soleh, istri tidak soleh. Siapa? Contohnya Nabi Nuh suaminya Nabi Nuhnya kan soleh, istrinya malah menentang dakwah. Anaknya soleh tidak? Nah lahirlah si Kan'an gitu ya, yang malah sama-sama dengan ibunya untuk melawan dakwah Nabi Nuh. Nah tipe yang kedua istri soleha, suaminya tidak soleh. Siapa itu Bu? Istri soleha, suami tidak soleh. Itu adalah Fir'aun. Nah Fir'aun, istrinya itu bernama Siti Asia. Nah Siti Asia itu hidup dengan Fir'aun dalam kondisi yang berat gitu ya Bu ya. Berat Fir'aun itu, Siti Asia itu sampai matinya pun disiksa di tiang istana gitu Bu. Karena menjadi pengikut Nabi Musa, musuhnya Fir'aun, tidak terima, harus meninggalkan, akhirnya diikat di tiang istana, disiksa sampai akhirnya lemah, letih, akhirnya meninggal di tiang itu, di tiang istana megahnya istana Fir'aun itu Siti Asia.
tapi tidak sedikit pun gentar mempertahankan akidahnya. Nah ini Nabi Siti Asia. Didikan Siti Asia itu Nabi Musa. Nabi Musa didikan dari wanita yang soleha, akhirnya bisa soleha. Itu kan didikan Asia bu, Nabi Musa itu. Salah satunya, meskipun ibunya juga berperan ya, menyusui gitu ya, menyusui itu ibunya. Ketika bayi ketika ditemukan itu tidak semua perempuan bisa sampai disayembarakan gitu bu, hanya ibunya yang melamar jadi tukang susu. Padahal itu ibu kandungnya, gitu ya. Didikan Siti Asia bisa melahirkan Nabi Musa. Nah terus yang ketiga, tipe keluarga itu suami soleh, istri juga soleha. Siapa itu bu? Sebelum itu keturunan Nabi Muhammad itu keturunannya dari suami yang soleh dan istri soleh itu melahirkan keturunan yang soleh-soleha, malah para nabi. Siapa itu? Nabi Ibrahim juga keturunannya. Ada yang tahu? Yang melahirkan Siti Maryam yang soleh, yang soleha. Nabi Isa, Nabi Muhammad itu keturunannya. Siapa bu? Bukan Nabi dia bu. Imran itu soleh bu. Istrinya pun soleha. Dari keturunan Imran itu lahirlah para nabi. Itu bu. Para nabi yang soleh termasuk Siti Maryam. Pamannya itu Nabi Zakaria itu jadi keturunan. Maka disebut dengan Ali Imran. Itu berarti satu keturunan soleh bu semuanya. Makanya dari keturunan yang soleh melahirkan keturunan yang soleh juga. Nah jadi benang merahnya dari perempuan soleh, laki-laki tidak soleh melahirkan Nabi Musa yang soleh. Laki-laki soleh, perempuan tidak soleh melahirkan anak yang tidak soleh. Kanan dari laki-laki yang soleh, perempuan yang soleh melahirkan anak-anak yang soleh atau keturunan yang soleh. Jadi benang merahnya laki-laki atau perempuannya bu? Perempuannya. Ismail itu 12 tahun bu hidupnya dengan ibu Siti Hajar. Ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim, ya baru saja beberapa saat, baru beberapa hari bertemu, tiba-tiba Nabi Ibrahim bermimpi untuk membunuh Nabi Ismail. Sebegitu menguatkan Nabi Ibrahim menunggu Ismail itu supaya melaksanakan mimpinya itu. Ya Allah, wahai ayah, kalau itu mimpi datangnya dari Allah, sembelih saja aku, itu perintah. Bayangkan bu, itu ayah yang baru dia temui setelah 12 tahun berpisah. Malah ada sebagian bilang 15 tahun bu. Katanya 15 tahun gak ketemu dengan Ismail, tapi ketika beberapa hari bertemu, jadi begitu. Nah itu bu, sebegitu hebatnya seorang perempuan bisa membuat soleh anak keturunan. Nah itu bu. Jadi kita mudah-mudahan kita soleh, suami kita soleh, anak-anak kita pasti soleh insya Allah.